Nasihat firman-Mu datang kepada kami. Bagaimana kami harus berespon menghadapi kehidupan ini di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami Tuhan, untuk kami berkonsentrasi, untuk kami mau dibentuk, mau diajar, mau dibangun, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, sebab kami siap mendengar. Hamba-Mu yang Kau percayakan menjadi alat-Mu, memberitakan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan Kau menyertai, Kau melingkupi, Kau melayakan, Kau menguduskan. Sehingga segala sesuatu yang diberitakan hanya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami semua sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, shalom buat kita semua pada hari ini. Kita datang beribadah memenuhi panggilan kudus di hadapan Tuhan. Hari ini saya akan berikan satu topik dalam pembicaraan kita mengenai penderitaan. Bapak Ibu, siang-siang gini dikasih tema penderitaan, kita kuat ya, kita melek. Kalau pagi-pagi mungkin, aduh rasanya baru bangun sudah temanya penderitaan. Tetapi bagaimanapun juga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita hidup di dunia yang berdosa, di mana segala aspek kehidupan bisa menjadi sumber penderitaan. Kita bukan hidup di dunia fantasi, kita pergi ke Ancol, ke Dufan atau ke tempat-tempat hiburan yang lain. Di sana ada hiburan-hiburan yang menyenangkan. Tapi kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Banyak penderitaan yang terjadi tiba-tiba bisa datang. Atau dalam pergumulan-pergumulan kita setiap hari. Saya memberikan judul buat renungan kita. Mari membaca halaman selanjutnya. Kok judulnya kok aneh ya? Saya pun aneh waktu memberi judul ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tapi saya ingin menyeberangkan apa yang menjadi judul buat kita semua pada siang hari ini. Mari membaca halaman yang selanjutnya. Tema ini terinspirasi oleh sebuah kisah. Seorang ibu bernama Liz. Dalam sebuah perjalanan dengan kereta malam, Liz duduk memandang kegelapan yang ada di luar jendela. Kemudian dia mengalihkan pandangnya pada sebuah tas yang ada di pangkuannya. Dia mengambil handphone. Dia scroll, kemudian dia lihat ada email yang masuk. Yang dikirim oleh seorang dokter sebuah rumah sakit. Dia begitu serius membaca bagian-bagian dari kalimat yang ada di dalamnya. Kesimpulannya, email itu menyatakan bahwa kemungkinan ada kanker di tubuh Liz. Bapak Ibu setelah membaca itu Liz terdiam. Dia mengambil nafas yang dalam. Dia menenangkan dirinya, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Setelah itu dia berkata kepada dirinya sendiri, ya Bapak Ibu, kanker tidak boleh menakutiku. Satu-satunya yang harus kutakuti dengan hormat adalah Tuhan. Liz berkata, hari ini, inilah kisahku. Esok aku punya kisah yang lain. Hidup ini ibarat sebuah kisah dalam buku kehidupanku. Aku harus membaca sampai selesai. Akhir kisahku nanti waktu aku berjumpa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Saat itu Liz tiba-tiba mendapat berita buruk bahwa ada kanker di tubuhnya. Tapi dia tahu ini bukanlah akhir hidupnya. Masih ada lembaran-lembaran yang belum selesai dibaca. Dan akhir semuanya itu adalah nanti waktu perjumpaan bersama dengan Tuhan. Berbagai macam penderitaan bisa terjadi Bapak Ibu. Mungkin dalam waktu yang tiba-tiba atau dalam pergumulan-pergumulan sedang dijalani dalam kehidupan sehari-hari.
Ada penderitaan yang datangnya dari luar, ada juga penderitaan yang datangnya dalam diri sendiri. Seperti kebencian, amarah, sakit penyakit, konflik, bencana alam, ketidakadilan, penolakan, kekurangan, dan berbagai macam hal yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab kita juga melihat dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kalau Bapak Ibu sebutkan tokoh-tokoh iman, orang-orang kudus, semua mengalami penderitaan, termasuk Tuhan Yesus. Sebagai manusia, dia juga mengalami penderitaan, harus tergantung mati di atas kayu salib, dianiaya, dihina, dicambuk, dan macam-macam sebagainya. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4 firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita semua tahu ini Mazmur Daud, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di mana Daud menyaksikan hal-hal yang membuat dia menghadapi masalah, penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitannya di dalam Mazmur. Dia menyampaikan perasaan-perasaannya, ketakutan-ketakutannya di dalam Mazmur yang kita bisa baca di Alkitab kita. Di dalam Mazmur 22 dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dalam Mazmur-Mazmur yang lain kita juga melihat ratapan-ratapan Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu waktu dia remaja berada di padang belantara dengan 2-3 ekor kambing domba yang dipercayakan untuk dia gembalakan. Ada singa-singa gunung, ada beruang dengan cakar-cakar yang runcing, yang siap untuk mencabik tubuhnya, yang siap untuk membuat dia tak berdaya. Belum lagi cuaca yang ekstrim di Timur Tengah sana. Kalau malam dinginnya minta ampun dengan angin yang kencang. Kalau siang teriknya begitu menyakitkan. Tapi dia tahu ada pemeliharaan Tuhan atasnya. Kalau kita baca lagi kisah-kisah daripada Daud, Bapak Ibu, dia dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh karena kecemburuannya. Orang berkata Daud membunuh berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya beribu-ribu saja. Itu membuat hatinya begitu cemburu, sehingga dia membuat satu kemufakatan bersama-sama dengan tentaranya untuk membunuh Daud, untuk mengejar Daud, sehingga Daud harus berlari. Dia masuk ke kampung-kampung, dia pergi ke padang gurun untuk bersembunyi. Dia kekurangan, dia kelaparan, tidak ada tempat untuk dia berteduh, tetapi dia berkata, Tuhanlah tempat perlindunganku. Saat dia menghadapi raksasa yang tinggi besar, Goliat namanya, Bapak Ibu tahu semuanya. Dia datang dengan membawa nama Tuhan, sebab dia tahu Tuhanlah perisai dalam kehidupannya. Saat dia menghadapi berbagai macam tekanan, berbagai macam pergumulan penderitaan, dia tahu Tuhan besertanya. Oleh sebab itu di dalam Mazmur pasal yang ke-23, yang kerap kali menjadi acuan buat kita saat kita rasa sendiri, saat kita rasa tak berdaya, Tuhanlah gembala yang baik yang senantiasa menuntun kita. Bapak Ibu, jika kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu, ada banyak tokoh yang disebutkan. Kita tahu Yusuf, bagaimana dia dijual, dia masukkan sumur, dijual ke tempat negeri orang. Di sana dia harus bekerja, dia menderita. Ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ada banyak hal, ada banyak nama yang disebutkan di dalam firman Tuhan. Bagaimana mereka menghadapi masalah yang berat, tetapi mereka tetap berdiri teguh, berdiri kokoh menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Sekarang pertanyaannya kepada kita, mungkin di antara kita pada saat ini ada yang sedang bergumul di dalam satu masalah yang besar, merasa menderita, atau kita baik-baik saja, kita mengingat saat-saat kita mengalami tekanan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa respon kita?
Siang hari ini saya memberikan 4 nasihat kepada kita semua menurut kebenaran firman Tuhan. Saat kita menghadapi tekanan, saat kita menghadapi masalah, pencobaan dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Ada 4 hal yang kita akan pelajari bersama-sama pada siang hari ini. Yang pertama, kita harus tenang. Saat mungkin kabar buruk tiba-tiba datang seperti list tadi, tiba-tiba dinyatakan cancer. Atau mungkin ada masalah-masalah lain yang tiba-tiba datang. Atau masalah-masalah sedang kita gumuli. Bapak Ibu, apa yang menjadi respon kita yang pertama? Kita harus tenang. Sebab firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Waktu kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan, maka yang pertama kita bisa berdoa. Saat kita berdoa, kita ingat kembali kepada Tuhan. Kita dekat kepada Tuhan dan terang Tuhan nampak kepada kita bahwa Dia itu baik, bahwa Dia itu setia, bahwa Dia itu menyertai, Dia menjaga, Dia peduli. Saat kita berdoa, kita dekat kepada Tuhan. Apalagi orang yang dalam masalah, orang yang di dalam tekanan, dia begitu konsentrasi kepada Tuhan sebab dia membutuhkan pertolongan. Dan saat dia dekat kepada Tuhan, maka matanya tercelik, matanya terbuka bahwa Allah itu baik. Allah itu berkuasa atas kehidupan kita. Allah selalu peduli kepada kita. Karena itu kita harus tenang supaya kita bisa berdoa. Kemudian apalagi yang bisa kita dapatkan waktu kita tenang? Kita mengingat firman-Nya. Seperti siang hari ini Bapak Ibu datang di hadapan Tuhan di dalam ibadah. Saat Bapak Ibu mungkin mesbah di rumah. Saat Bapak Ibu membaca kebenaran firman Tuhan. Itu semua akan teringat kepada kita. Karena itu pentingnya membaca firman Tuhan. Dalam situasi terjepit, dalam situasi sulit, saat kita datang kepada Tuhan, kita mengingat janji-janji firman yang Tuhan berikan sebagai satu penghiburan buat setiap orang yang percaya bahwa Allah itu dekat kepada orang yang patah hati. Allah dekat kepada orang yang remuk jiwanya dalam Mazmur pasal 34 ayat 19. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat kita ada di dalam masalah, kita harus tenang supaya kita bisa berdoa. Kemudian kita bisa mengingat firman-Nya, di mana di sana ada janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, waktu kita tenang kita juga diingatkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Di mana di dalam firman-Nya dituliskan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Bahkan Dia mengoreksi, menginsafkan kita bila masalah-masalah itu terjadi karena kelalaian kita, kita diingatkan untuk minta ampun kepada Tuhan. Allah itu setia, Allah itu baik, Dia mengampuni, belas kasih-Nya dicurahkan buat setiap orang yang datang kepadanya memohon pengampunan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan Roh Kudus memberikan hikmat akal budi kepada kita. Apa yang harus kita lakukan, tindakan-tindakan apa, solusi-solusi apa yang harus kita kerjakan untuk mengatasi pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Oleh karena itu pentingnya berdoa, pentingnya untuk senantiasa membaca firman sehingga kita ingat dan ada Roh Kudus yang menolong kita. Itu yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, kita harus tenang. Supaya kita bisa berdoa, kita bisa mengingat firman-Nya, dan kita tahu ada Roh Kudus yang memimpin kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saat masalah datang kepada kita, jangan masalah dijadikan berhala. Apa maksudnya? Waktu masalah datang, kerap kali Bapak Ibu, kita begitu bingung, kita begitu kacau, sehingga kita memandang masalah itu saja. Dan pikiran kita, hati kita, segala sesuatu yang kita punya kita curahkan kepada masalah itu. Sehingga masalah tampak begitu besar. Sesuatu yang mustahil untuk kita hadapi. Tidak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jangan masalah dijadikan berhala. Tetapi Tuhanlah tempat kita untuk berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masalah jadi berhala karena mendapat perhatian lebih daripada kita.
Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah saat kita menghadapi masalah, menghadapi problema, kita tetap dekat kepada Tuhan. Kita menyerahkan pergumulan kita menyerahkan masalah kita tahu kuasa Roh Kudus menuntun kita dengan hikmat-Nya apa yang harus kita kerjakan, solusi-solusi apa yang harus kita ambil. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan masalah dijadikan berhala, karena masalah akan menguras seluruh konsentrasi kita kepadanya. Juga jangan masalah menghalalkan segala cara untuk kita mendapat solusi. Bapak Ibu, kerap kali ada ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di jemaat Tuhan di tempat ini, kira-kira 11 tahun yang lalu, dia cukup dekat dengan saya. Suaminya kecantol dengan wanita lain. Kemudian mamanya, sebagai mama mungkin dia begitu kasihan melihat anaknya, memberikan nasihat untuk pergi ke dukun. Ya dia cerita kepada saya bilang, gak boleh, itu mendukakan hati Tuhan. Kita seolah tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Tetapi mamanya memaksa, saya bilang, kamu harus minta ampun kepada Tuhan. Nasihat saya, kamu harus berdoa. Dan mamanya tetap bawa dia, tapi dia dengan gelisah dia tidak mau masuk. Tapi mamanya saja yang masuk, kemudian dikasih air ya Bapak Ibu, tapi dia tidak mau minum ya. Kemudian karena dia tetap melangkah, dia minta ampun kepada Tuhan. Dan itu menjadi pergumulan dia secara pribadi. Nasihat sebagai hamba Tuhan, saya mengatakan tidak boleh. Seolah-olah kamu mencurigai Allah tidak sanggup menolongmu. Dan saat ini dia terus bertumbuh, dia meninggalkan semua itu. Dia tidak melakukan hanya sekali itu saja, tapi itu pun bukan dari niat hatinya, tetapi mamanya. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam masalah kita terjebak untuk mengambil jalan pintas. Salah satunya pergi ke dukun. Itu tidak boleh Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Kalau ada orang berkata ke orang pintar menurut hikmat dunia, tapi tidak di hadirat Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan. Itu seolah-olah mengatakan Tuhan tak sanggup menolong aku, Tuhan tak peduli kepadaku. Seolah-olah kita menganggap Tuhan jahat kepada kita. Jangan ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan menghalalkan segala cara untuk kita bisa mendapat solusi atas masalah yang datang kepada kita. Jangan menjadikan kita berdusta atau mencuri demi untuk solusi masalah-masalah kita. Yang pokoknya jangan kita mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Percayalah kepada Tuhan, Dia Allah yang baik. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kok tadi yang pertama kita harus tenang, kemudian kita harus kita jangan menjadikan masalah itu berhala. Yang ketiga, jangan masalah itu menjadikan belenggu. Kadang-kadang kalau kita tertimpa masalah, ada pergumulan yang berat, seolah-olah kita itu orang yang paling malang di dunia ini. Kita menjadi lumpuh, kita tidak bisa berpikir yang baik, tidak bisa berpikir yang benar, kita tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menutup diri, kita tidak mau ketemu dengan orang, kita tidak mau pergi ke dalam persekutuan keluarga Tuhan, kita mengasingkan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, jika kita ada dalam masalah, kita butuh dukungan doa. Mungkin teman kita yang kita percayai, kita cuma ingin dekat dengan dia, tidak usah ngomong, kadang-kadang itu beberapa persen menyembuhkan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai keluarga Allah di tempat ini, jika ada temanmu yang dalam masalah, dan dia mau cerita, mau terbuka kepada kita, dengarkan dia. Dan jangan bocor mulut. Kita ceritakan masalahnya kemana-mana. Akhirnya dia tidak mau lagi bercerita, dia mengurung diri, dia terbelenggu, dan dia akan berakhir dengan putus asa. Bapak, Ibu yang kasih Tuhan, setiap orang punya masalah. Kelihatannya hari ini masalahku begitu berat. Tetapi jika kita menoleh, banyak yang mengalami masalah lebih berat. Dan mereka sanggup bertahan. Kita pun anak-anak Tuhan.
Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Seberat apapun itu, Tuhan jauh lebih besar. Dalam 2 Timotius 2 ayat 9 firman Tuhan berkata, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Kita tahu Rasul Paulus bagaimana menderitanya dia. Dia dirantai kaki, tangannya, dipenjara karena nama Tuhan. Dia mengalami penderitaan, penganiayaan, karam kapal, dipatok ular, macam-macam saat dia melayani Tuhan. Dia mengalami berliku-liku penderitaan, difitnah, disiksa dan sebagainya. Tetapi dia mengatakan bahwa karena pemberitaan ini aku malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Bapak Ibu, walaupun dia dibelenggu secara jasmani, tetapi firman Allah tetap berkobar melalui mulutnya. Dia tetap menyala, dia tetap semangat, dia tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia tetap antusias untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika saat ini di antara kita ada yang mengalami masalah, ada yang mengalami tekanan yang begitu rupa, mungkin sakit, penyakit dan lain sebagainya, janganlah itu membelenggu kita. Kita harus menjadi orang-orang yang merdeka. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang menyertai kita senantiasa. Janganlah kita mengurung diri. Kalau kita melihat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, akhir-akhir ini lebih banyak sepertinya orang yang lompat dari lantai yang tinggi, lompat di jembatan dan sebagainya, putus asa mereka. Janganlah masalah jadi belenggu. Ingat, Tuhan gembala yang baik. Sekalipun kita berada di lembah-lembah kelam, Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Bapak Ibu, kita punya gembala yang baik. Kita punya Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti. Oleh sebab itu dia datang ke dunia ini sebagai manusia, merasakan penderitaan manusia. Dia juga menangis, dia juga kekurangan, kelaparan. Dia juga mengalami fitnahan. Bagi orang-orang yang belum mengenal dia, waktu pertama saudara-saudara tirinya menganggap dia gila. Yang kemudian hari mereka bertobat dan menjadi soko guru, memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dulunya mereka tidak paham. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, setiap kita tidak imun dari penderitaan. Setiap kita pada hari ini mungkin punya ceritanya masing-masing. Tetapi itu janganlah menjadi belenggu sehingga kita merasa tidak berdaya. Kita mengurung diri, kita menjauh dari teman-teman yang seiman, menjauh dari persekutuan-persekutuan. Justru kita butuh itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya pernah ketemu dengan seorang ibu yang mengalami kanker. Saat saya bertemu dia mengikuti kemo yang ke-40. Ya, dia kemo, kemudian saya bertanya kepada dia, "Ibu, bagaimana perasaan ibu menghadapi kanker?" Pertama syok, tapi lama-lama udah biasa, sudah 2 tahun saya jalani. Kemudian, "Apakah ibu mau sembuh?" "Ya, saya mau sembuh." Saya berdoa, saya bicara kepada dia, "Kalau begitu ibu berdoa kepada Tuhan." Ibu bilang, "Tuhan, aku mau sembuh." Dia Allah yang maha kuasa. Tetapi Ibu, jika dia tidak menyembuhkan, kita tidak boleh marah. Sebab dia yang Tuhan, bukan kita. Jadi terserah Tuhan mau buat apa kepada kita. Kita tidak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Tapi kita tahu dia Allah yang baik. Dia punya rencana yang indah. Seperti Daud mengatakan, "Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku." Bapak Ibu, Tuhan menggiring, membawa anak-anaknya ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Tetapi pada saat perjalanan kadang-kadang harus melewati lembah yang kelam, kadang-kadang harus melewati jurang-jurang, sebab itu ada gada,
Ada tongkat Tuhan di mana ini berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan. Gada untuk memukul musuh, untuk menghalau segala yang jahat yang bisa menimpa mereka. Dan tongkat berbicara pemeliharaan Tuhan di mana kalau kita tersesat, tongkat di Timur Tengah ya Bapak Ibu ada ujungnya ada seperti kaitnya gitu, jadi bisa untuk menarik ya Bapak Ibu. Jadi kalau domba itu mulai melenceng akan jatuh, maka sang gembala itu akan menarik dia supaya dia tetap ada di jalan yang benar. Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang baik. Karena itu setiap masalah pergumulan jangan membelenggu kita seolah-olah kita orang paling malang, kita sendirian. Tidak, banyak saudara seiman yang siap mendukung di dalam doa, yang siap mendengar setiap keluh kesah. Kalau kita menghadapi sakit, kemudian karena virus ya kayak flu, kemudian supaya kita tidak nularin orang, kita di rumah itu baik. Tetapi yang saya maksud di sini adalah masalah penderitaan yang lebih daripada itu, di mana kita bisa bersekutu bersama saudara seiman dan kita tidak merasa sendirian, kita tidak merasa lumpuh sendirian, tapi ada rekan-rekan di dalam Tuhan. Karena itu jangan masalah jadi belenggu buat kita. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa ada bersama melalui keluarga di dalam Tuhan. Karena itu yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadikan penderitaan melatih iman dan karakter kita. Kalau bicara penderitaan, kita pasti ingat satu kitab yang namanya Ayub, di mana di sana diwakili penderitaan yang begitu berat. Anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, tubuhnya penuh dengan borok. Ayub begitu mengalami badai hidup yang luar biasa beratnya. Tetapi justru saat dia kehilangan semuanya, dia berkata dalam Ayub pasal 1 ayat 21, firman Tuhan berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saat dia kehilangan segala sesuatu, Ayub tahu bahwa Allah Maha Kuasa, imannya dilatih, karakternya dibentuk. Dia mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Dan di akhir, menjelang akhir dari kitabnya dalam Ayub pasal 42 ayat 5, dia mengatakan, mataku memandang kepada Tuhan. Kalau dulu dari kata orang aku mengenal Tuhan, tetapi sekarang mataku memandang Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kerap kali masalah membuat kita dekat kepada Tuhan. Waktu kita dekat kepada Tuhan, kita merasakan jamahannya. Kita merasakan Tuhan itu dekat, Tuhan itu kasih, Tuhan itu sayang. Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, saya pun menangis. Kadang-kadang dalam masalah saya datang kepada Tuhan, saya berurai air mata, saya berdoa kepada Tuhan dan merasakan Tuhan itu dekat. Dia sayang sama saya, dia merangkul saya, dia membelai saya. Dan momen-momen seperti itu kadang-kadang saya rindukan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, setiap hari saya berdoa, baca firman, tetapi hubungan yang begitu dekat seringkali ada waktu kita ada dalam masalah. Waktu kita merasa tak mampu, waktu kita merasa sedih, waktu kita merasa sendirian. Saat itu kita datang kepada Tuhan dan Dia datang kepada kita dengan belayannya, dengan kasihnya, dengan janji penyertaan yang membuat kita merasa damai, yang membuat kita merasa tenang, teduh di hadapan Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 18 firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu sering ngasih Tuhan, kita sudah tahu seorang Paulus mengalami berbagai penderitaan, tapi dengan penderitaan itu dia mengenal Tuhan. Imannya murni kepada Tuhan, dia suka dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, jika hari ini, jika saat ini di antara kita, mungkin ada yang sedang bergumul, mungkin sedang ada dalam masalah atau tekanan begitu rupa, kesempatan
untuk kita percaya lebih lagi kepada Tuhan. Kesempatan iman kita dilatih kepada Tuhan dan karakter kita dididik oleh Tuhan. Kita lihat, sungguh Tuhan itu dekat. Sungguh Tuhan itu baik. Sungguh Dia Gembala Agung yang luar biasa kepada kita. Seperti Daud, Bapak Ibu ngasih Tuhan dalam Mazmur 23, dalam Mazmur semuanya, dia menuliskan kesaksian-kesaksian yang begitu rupa. Masalah-masalah yang dia alami, kesakitan yang dia alami, pergumulan-pergumulan yang dialami dalam Mazmur-Mazmurnya yang saat ini meneguhkan kita, membangkitkan kita, menyemangati kita untuk kita senantiasa dekat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat kita ada dalam masalah, ada 4 nasihat yang Tuhan berikan kepada kita pada siang hari ini. Yang pertama, kita harus tenang. Kemudian jangan masalah kita jadikan berhala. Jangan masalah membelenggu kita. Jadikan masalah sebagai tempat untuk melatih iman kita, karakter kita kepada Tuhan. Ada satu peristiwa yang akan saya saksikan pada siang hari ini, yaitu acara Olimpiade, semifinal Olimpiade Barcelona tahun 1992. Ini seorang atlet lari yang bernama Derek Redmond. Saat itu dia dalam pertandingan semifinal, dia melejit masuk, lari kencang dan dia memimpin jauh di depan. Tetapi tiba-tiba sekitar di meter 152 hampir 200, tiba-tiba dia mengalami cedera kaki yang luar biasa menyakitkan. Dia menangis, dia tidak sanggup lagi untuk meneruskan pertandingan itu. Kemudian datang tim medis untuk membantu dia dengan tandunya, tetapi dia menolak, dia tidak mau. Tolong beri kesempatan aku menyelesaikan sampai finish. Tapi dia tak sanggup. Dengan tertatih-tatih, dia coba berjalan, tapi rupanya juga sangat sulit. Itu yang bertopi namanya Jimmy Redmond adalah ayahnya. Dari tribun dia lari kencang untuk sampai kepada Derek. Dan dia dihalang-halangi oleh petugas, tapi dia tetap terus berlari. Dan akhirnya dia sampai kepada Derek. Dia pun berkata untuk Derek memberhentikan pertandingan ini, tapi Derek tidak mau. Akhirnya papanya menopang dia untuk menuntun dia sampai kepada finish. Akhirnya Derek berhasil sampai finish, walaupun pengumuman pemenang di sana sudah disebutkan, tetapi seluruh penonton bersorak-sorak. Mereka dimotivasi, mereka disemangati oleh Derek yang tidak pantang menyerah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, mungkin kita juga mengalami pergumulan yang membuat kita rasanya tak sanggup lagi berjalan. Tetapi tetaplah bersemangat, tetaplah berjuang sampai kepada akhir hidup kita. Karena ada Tuhan yang baik yang selalu menopang kita, yang selalu menuntun kita. Ada satu quote yang saya buat kita semua pada siang hari ini. Bunyinya seperti ini, itu di ujung sana ada nama Reti, itu soalnya saya yang bikin ya Bapak Ibu, tapi kecil. Kalau ada kabar buruk tentangmu hari ini, itu bukanlah akhir kisahmu. Masih ada lembaran yang belum kau baca. Mungkin ada kisah bahagia di halaman selanjutnya. Bapak Ibu, hidup kita seperti sebuah kisah kehidupan. Yang hari ini kita mungkin ada di halaman ini, ada air mata, ada masalah-masalah penderitaan yang kita hadapi. Kita belum selesai dengan hidup kita. Kita belum selesai dengan cerita kita. Masih ada halaman-halaman berikutnya yang kita tidak tahu apa isinya. Mari kita terus baca, mari kita terus jalani, percayalah. Dia Gembala yang baik, yang selalu merancangkan yang terbaik buat kita. Walaupun saat ini sepertinya kita berada di lembah-lembah yang kelam, di depan sana ada rumput yang hijau, ada air yang tenang. Jangan takut, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, yang siap
Tuhan sertakan buat kehidupan kita bersama-sama. Dia selalu menyertai kita, karena itu selalu ada harapan bagi orang yang percaya. Tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti, terus baca buku kehidupan kita hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan yang baik.